kemudian dia berangkat hari Jumat, dia berangkat pertama, bakaan nama qoroba badana, maka dia seperti kurban satu ekor sapi, satu ekor unta. Siapa orang yang datang selanjutnya, malah Allah berikan baginya seperti dia berkurban satu ekor sapi, lumayan. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, orang yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat pada waktu yang ketiga, faka'an nama qarraba kabshan aqran, maka dia seperti berkurban satu ekor kambing. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, faka'an nama qarraba dajajah, orang yang hadir pada waktu yang keempat untuk melaksanakan sholat Jumat, maka seolah-olah Allah berikan pahala baginya seperti berkurban seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, siapa orang yang datang pada waktu yang kelima untuk melaksanakan sholat Jumat, faka'an nama qarraba baydah, maka Allah akan kasih pahala dia seolah-olah dia berkorban satu butir telur. Itu yang kelima tuh. Kita yang keberapa saudara? Ya, dari ayam mau belum tentu. Ya, masya Allah. Fa'idha kharajal imam hadatil malaika yastami'u dzikr. Nanti ketika sholat Jumat selesai, ya, kalau imam sudah selesai nih, kemudian imam sudah doa, maka baru malaikat pada datang mendoakan orang yang sholat Jumat. Kita udah nggak ada, ya, kita udah pergi. Padahal malaikat baru nyampe. Tuh, kan kita romannya gede banget sama malaikat kita, ya. Ini hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi imam keluar, malaikat baru subhanallah barengin doain orang-orang yang masih sholat Jumat. Makanya ikut tuh doanya imam, ikutin. Kalau imam lagi doa, ikut. Itu malaikat insya Allah mengamini juga. Duluan, mata udah bentem bener. Habis pulang dari sholat Jumat, mata bengkak. Nah ini rambut acak-acakan. Itu dari mana sih sebenarnya? Sholat Jumat, baju pada lecek. Ini hadirin dengan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah kerak banyak banget di pipi. Lalu sebetulnya kapan waktu sholat Jumat yang tepat itu hadirin? Kita ini datang pagi-pagi. Ulama berbeda pendapat. Mengatakan ketika waktu duha kita ada berangkat. Tuh. Jadi orang dulu nggak tahu di sini. Di Klender itu ulama sana itu dulu sholat Jumat jam 10 udah berangkat. Masya Allah, jam 10. Ya, bukan masjidnya dekat saudara, masjidnya dekat. Dia emang pengurus masjid, gelar karpet macam-macam. Ya, ada nih, enggak, tapi memang begitu orang dulu. Nih, orang dulu nih, orang haji yang udah haji, rapi berangkat sholat Jumat. Gamis, pakai peci putih. Kemudian ditutup lagi pakai apa itu namanya? Apa itu imamah ya? Imamah, terus pakai igel lagi. Igel tuh, pakai igel. Ntar pakai sorban lagi di sampingnya itu, disampirin ke punggungnya tuh. Dan dia ada hadir itu paling lambat setengah 11 sampai masjid. Itu rata-rata aki-aki. Ini aki-aki kalau memang biasanya di pojok mulu. Iya nggak pindah. Sak paling depan tapi pojok. Ada yang rada kemarian dikit dekat tiang juga tapi nggak nyender. Itu tuh istiqomah mereka, insya Allah sampai sebegitu. Ada yang memang sebelah kanan di belakang imam, itu selalu di situ tiap Jumat. Dulu, tapi sekarang jarang. Orang yang istiqomah sholat Jumat jarang. Padahal i'tikaf mereka ketika hadir.
Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan kadang dulu orang dulu nih ya kiai atau ustaz atau haji di masa lalu itu subhanallah mereka berangkat Jumat sambil ziarah dulu ke makam guru-gurunya baru sampai masjid. Rasulun Afandi ini kalau berangkat sholat Jumat hari Kamis dia berangkat. Rasulun Afandi seorang ulama sufi di Mesir, kalau sholat Jumat berangkatnya hari Kamis. Ditanya sama orang, wahai Nasruddin, kenapa engkau berangkat hari Kamis? Ini juga untung-untungan. Ini onta saya berangkatnya jalannya lama bener. Jadi onta saya jalannya lama banget. Jadi hadirin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bersegera fas'au ila dzikrillah wa dzalillah. Karena perintahnya adalah untuk bersegera kita melaksanakan sholat Jumat. Sa'atul ijabah. Wa fiha sa'atun yustajabu du'a fiha. Hadirin, pada hari Jumat itu tidaklah ketika seseorang berdoa kecuali Allah ijabah doa-doanya. Doa Jumat. Waktu bab doa saya sampaikan, salat Jumat pada asar juga ijabah. Kemudian kapan lagi di antara dua khutbah juga ijabah. Itu doa-doa kita. Oleh karena itu ada juga Sayyidina Utsman katakan begini. Kenapa Allah itu punya rahasia? Allah selipkan rahasia itu di satu tempat, di satu waktu. Termasuk kata beliau, doa itu diijabah pada hari Jumat. Namun paling pasti diijabahnya kapan tidak dikasih tahu. Hanya kan katanya habis asar. Ya, itu berdasarkan hadis. Katanya setelah di antara dua khutbah atau pada ruku terakhir pada sholat Jumat, ruku kedua sholat Jumat, atau ketika azan sholat Jumat. Nah, ini kan banyak versinya dan itu berangkat dari hadis. Artinya doa-doa itu dijabah. Ada doa yang pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak dikasih tahu. Kata Sayyidina Utsman, sengaja demikian supaya orang dari sejak malam Jumat dari sejak malam Jumat dia sering beribadah sampai habisnya hari Jumat. Lihat ulama dulu ngajarin, habis maghrib udah pada kumpul di masjid, ya enggak? Udah pada kumpul di musola baca surah Yasin. Rame-rame. Kalau sendiri kayak termulu ya, baca surat Yasin rame-rame. Subhanallah. Ini kadang sebagian orang bilang bid'ah. Doa. Ya, bid'ah. Padahal kan persoalannya baca Quran, bid'ahnya di mana? Jadi baca Yasin, syukur bisa baca surah Kahfi kita. Surah Kahfi. Ini bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selesai sholat maghrib kita baca surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid, tadzkir, kita tahlil. Dulu orang baca rawi, ya. Baca rawi, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, sampai 10 kali. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu dulu begitu. Baca rawinya paling nasabun tasibun ulat. Sekarang rawi begitu jarang didengar ya. Jarang, udah sentuh duror mulu. Detak-detak enggak kayak gitu ya. Kebanyakan hadroh sekarang. Tapi karena memang ngikutin zamannya, semangatnya supaya ada sebetulnya. Kalau kayak dulu memang begitu-gitunya nggak pakai tabuhan. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian sholat Isya atau sebelum sholat Isya mereka makan dulu tuh. Makanya ukhuwah Islamiyah di masa lalu begitu erat. Sekarang ya Allah, udah jarang orang ketemu, tetangga sama-sama Islam jarang ketemu. Ya, kita di masjid tadi ini maghrib datang, Isya ya, yang satu baru datang Isya. Ada yang subuh nggak pernah datang. Jadi nggak pernah ketemu di masjid, nggak pernah ketemu di musola. Oleh sebab itu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala,
sholat Jumat ini penting supaya kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat ganda, dan juga ketika seseorang melaksanakan sholat Jumat insyaallah doa-doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masih bahas tentang hikmah-hikmahnya. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang kaifiah, rukun-rukun, syarat-syarat, hal yang membatalkan dan sebagainya pada perkara sholat Jumat insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Saya ingatkan karena memang ini musimnya musim penghujan ya, ini supaya jaga sehat terus ya, jaga sehat, sering-sering melakukan hal-hal yang positif. Insya Allah dengan begitu kesehatan kita selalu terjaga. Nah, kalau ukuran sakit zaman sekarang lagi musim-musimnya sakit ya, duit aku jarang gitu ya. Iya namanya kita mau pergi juga hujan mulu juga ribet gitu. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah kasih sehat terus kepada kita ya. Allah berikan kita kemudahan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya ya Rabbi ya Nasta'in. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma